Perubahan taktik di Old Trafford, Saint Lamens jadi senjata rahasia Ruben Amorim di Manchester United. Kehadiran Saint Lamens membawa angin segar bagi Manchester United. Tak hanya berpengaruh pada hasil pertandingan, performa sang kiper baru juga membuat manajer Ruben Amorim menemukan pendekatan taktik baru yang langsung diterapkan saat menghadapi Sunderland akhir pekan lalu. Dalam laga pekan ke-7 Premier League 2025-2026 Sabtu 4.10, Amorim menampilkan perubahan gaya bermain pembalap. United tampil lebih langsung, cepat, dan berani dalam melepaskan bola panjang untuk menekan pertahanan lawan. Pertandingan di Old Trafford itu berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Setan Merah. Namun, yang menjadi sorotan bukan semata hasil akhir, melainkan debut gemilang Lemans di bawah Mistar. Kiper asal Belgia tersebut tampil percaya diri dan sukses mencatatkan clean sheet pada penampilan perdananya. Dari sisi permainan, Lemans menampilkan karakter yang berbeda dibandingkan Andre Onana. Jika Onana dikenal sebagai kiper yang gemar membangun serangan dari belakang dan nyaman dengan bola di kakinya, maka Lemans tampil dengan gaya yang lebih sederhana dan langsung. Perbedaan gaya antara Andre Onana dan Saint Lemans menjadi kunci dalam perubahan strategi Manchester United. Onana kerap berperan sebagai sweeper keeper yang aktif keluar dari area penalti, sementara Lemans bermain lebih konvensional dengan pendekatan yang efisien dan langsung. Alih-alih memulai serangan dengan umpan pendek, Lemans lebih sering mengamankan bola sebelum melepaskan umpan jauh ke depan untuk membuka ruang serangan. Data dari Opta memperkuat perubahan tersebut. Dari total 44 umpan yang dilepas Lemans ke pertahanan Sunderland, sebanyak 86,4% merupakan umpan panjang. Angka ini jauh di atas rata-rata 56,5% milik Altay Bayindir sepanjang musim ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Amorim ingin menekankan gaya bermain langsung demi mengejutkan blok pertahanan lawan dengan lebih cepat. Pelatih Sunderland, Regis Lebris, mengakui perubahan taktik yang diterapkan Ruben Amorim. Ia menilai pendekatan permainan langsung yang dimulai dari lini belakang merupakan strategi yang sulit diantisipasi. Mustahil untuk menghentikan jika mereka menyerang secara langsung. Jelas, semua tim ketika mereka berada di bawah tekanan tidak akan mengambil resiko. Itu sangat positif bagi mereka, ucap Regis Lebris dikutip dari BBC Sport. Meski menghasilkan belum gol langsung dari skema tersebut, pola permainan yang digerakkan oleh Lemers menunjukkan potensi besar. Salah satu peluang terbaik MU bahkan berawal dari umpan panjang sang kiper yang sukses menemui Mateus Cunha di lini depan. Pemain gagal Manchester United, laris manis dikejar untuk Januari 2026. Manchester United dapat sedikit tersenyum melihat situasi pemain gagalnya Joshua Zirkzee. Pemuda Belanda itu laris manis diincar klub Italia untuk bursa transfer Januari 2026 nanti. Zirkzee hampir terbuang dari MU di bursa transfer musim panas 2025. Ex-pemain Parma itu tampil mengecewakan di musim pertamanya bersama Setan Merah. Namun MU memutuskan mempertahankannya. Malah Rasmus Haugen yang dibuang ke Napoli. Sayangnya Zirkzee kembali gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya di awal musim 2025-2026. Mantan pemain Bayern Munchen itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Manajer MU Ruben Amorim lebih memilih mengandalkan pemain baru Benjamin Sesko. Nasib Zirkzee semakin suram karena Sesko justru mulai menemukan ketajamannya. Sesko mampu mencetak gol di 2 laga terakhir MU beruntun. Gol Sesko membantu The Red Devils menang 2-0 atas Sunderland. MU pun mempertimbangkan serius menjual Zirkzee pada Januari 2026. Peluang MU menjual Zirkzee terbuka lebar. Tutu Juve melaporkan ada 2 klub yang berminat pada Zirkzee, yakni 2 raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. Juve dan AC Milan tertarik merekrut Zirkzee untuk mengatasi masalah di lini depan. Kedua klub masih butuh tambahan pemain depan sehingga mengejar Zirkzee. Milan dan Juve sebenarnya sudah naksir pada Zirkzee sejak musim panas 2025. Zirkzee musim lalu cuma membuat 7 gol dan 2 assist dari 49 penampilan di berbagai ajang yang diikuti MU. Jumlah gol tersebut sangat mengecewakan sehingga MU juga terpuruk di Liga Inggris hingga akhirnya gagal lolos bermain di kompetisi Eropa. Musim ini Zirkzee makin sulit bermain karena MU menambah 3 pemain depan baru.
Selain Sesko, manajer Ruben Amorim juga mendatangkan Bryan Bremo dan Matheus Cunha dengan biaya mahal. Persaingan makin sengit karena Mason Mount sudah fit. Mount banyak mendapat kepercayaan dari Amorim di awal musim ini. Pemuda Inggris itu mencetak gol pembuka saat MU menang melawan Sunderland akhir pekan kemarin. Seorang fans Manchester United, Frank Illet, jadi viral karena tantangan unik yang ia buat sendiri. Tak akan potong rambut sampai Setang Merah menang 5 kali beruntun, ucapnya. Tantangan itu dimulai sejak Oktober tahun lalu, tapi sampai sekarang belum juga terpenuhi. Selama lebih dari 77 pertandingan, dan bahkan setelah pergantian pelatih ke Ruben Amorim, MU belum mampu meraih 5 kemenangan beruntun. Illet yang kini tinggal di Spanyol terus membagikan perkembangan rambutnya di media sosial dan sudah punya lebih dari 700.000 pengikut di Instagram dan TikTok. Meski kerap frustasi, Illet tetap mendukung Amorim dan percaya timnya masih punya potensi. "Saya belum mau menyerah," katanya sambil bercanda. Untuk saat ini, rambut Illet yang makin gondrong jadi satu-satunya hal yang tumbuh di Manchester United. Frank Illet awalnya tak menyangka tantangan kecil yang ia buat akan berubah jadi fenomena besar di kalangan fans Manchester United. Berawal dari rasa jenuh melihat performa tim yang angin-anginan, ia iseng berjanji untuk tidak memotong rambut sampai Manchester United menang 5 kali berturut-turut. "Saya pikir cuma butuh beberapa bulan," ujarnya sambil tertawa mengenang awal mula idenya. Namun setelah lebih dari setahun, kemenangan 5 kali beruntun itu tak juga datang. Bukannya potong rambut, justru rambut Illet makin panjang dan menjadi simbol kesabaran fans Setan Merah menghadapi masa sulit klub. Aksinya pun menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak penggemar lain yang mengaku terhibur, bahkan ikut mendukungnya untuk tetap melanjutkan tantangan sampai Manchester United benar-benar kembali ke jalur kemenangan. Meski sering kecewa dengan hasil di lapangan, Frank Illet tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih Manchester United, Ruben Amorim. Menurutnya, performa tim tidak seburuk yang terlihat di papan klasemen, dan mengganti pelatih bukanlah solusi instan. "Saya masih percaya Amorim bisa membawa perubahan. Dia punya ide bagus, hanya butuh waktu dan sedikit keberuntungan," ujarnya dengan nada optimis. Ia menilai United sebenarnya memiliki potensi besar karena sering menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir dan konsistensi masih jadi masalah utama. Sikap positif Illet membuatnya disukai banyak fans lain yang mulai kehilangan harapan terhadap tim. Ia bahkan berjanji tidak akan memotong rambutnya sampai Manchester United benar-benar menorehkan 5 kemenangan beruntun. Meskipun itu berarti rambutnya akan terus tumbuh semakin panjang dan lebat setiap pekan. Aksi Frank Illet ternyata mendapat perhatian besar dari komunitas sepak bola, terutama sesama penggemar Manchester United di seluruh dunia. Banyak yang memuji konsistensinya sebagai bentuk loyalitas sejati, sementara yang lain menganggap tantangannya lucu, tapi menggambarkan realita pahit fans Setan Merah saat ini. Beberapa pendukung bahkan ikut membuat tantangan serupa, seperti tidak mencukur janggut atau tidak mengganti foto profil sampai United menang 5 kali beruntun. Di media sosial, tagar seperti #HairForUnited dan #FrankChallenge sempat ramai dibahas. Meski banyak yang menertawakan aksinya, Frank mengaku senang karena bisa membawa sedikit hiburan bagi fans lain yang sama-sama kecewa dengan performa tim. "Kalau mereka bisa tertawa karena rambut saya, itu sudah cukup," ujarnya.